perikop hari ini. Nah, rekan-rekan, saya mau bertanya kepada kita, ya, setuju atau tidak? Ya, orang benar atau saleh, boleh dimunculkan slide saya. Orang benar atau saleh pasti akan diberkati Tuhan, sehingga akan selamat dan baik-baik saja. Jawab dalam hati saja. Benar atau tidak? Kalau premisnya saya balik, orang tidak benar dan tidak saleh pasti akan mendapatkan hukuman Tuhan, sehingga mereka tidak akan selamat dan hidup mereka tidak baik-baik saja. Benar atau tidak? Setuju atau tidak setuju? Teman-teman yang terkasih, kita ini hidup dengan sistem yang telah diajarkan, dan itu terpatri di dalam kehidupan kita. Misalnya reward and punishment. Kalau kamu hidupnya baik-baik saja, kamu hidupnya benar, hidupnya excellent, hidupnya good, hidupnya ting-tong, maka kamu akan mendapat reward. Betul? Ya. Tetapi kebalikannya, kalau kamu bad, kamu tetot, hidupmu tidak baik-baik saja, kamu jahat, kamu nakal, maka kamu akan mendapat apa? Punishment. Ya. Itu diajarkan secara umum di dalam kehidupan kita, betul? Oke. Terus kemudian untung dan rugi. Kalau itu menguntungkan buat saya, pasti saya akan melakukannya. Saya akan ikut. Ya kan? Tapi kalau itu merugikan buat saya, untuk apa saya melakukannya? Betul? Bagaimana kalau yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita, misalnya ternyata ketaatan kita itu membawa kepada kehidupan yang tidak menguntungkan hidup kita. Kita menderita, hidup kita susah. Apakah kita mau taat? Tunggu dulu, itu tidak menguntungkan buat saya. Saya katakan no, saya tidak mau mengikutinya. Tetapi kalau ketaatan saya menjadi orang Kristen justru membawa saya kepada kehidupan yang diberkati, tambah diberkati lagi, tambah diberkati lagi, secara otomatis kita akan berkata, yes, saya akan ikut, saya akan taat. Atau sistem dunia mengajarkan tentang upah dan jasa. Kalau kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, menghasilkan sesuatu yang banyak, maka kamu akan mendapatkan upah yang banyak. Betul? Tetapi kekristenan tidak berbicara seperti itu. Kalau kekristenan berbicara seperti itu, semua orang yang hidupnya saleh di kacamata dunia, semua orang yang hidupnya taat mati-matian, mengikut Tuhan dalam tanda petik ya, hidup seperti mengikuti apa yang Taurat katakan, maka orang-orang seperti ini yang masuk surga. Betul? Yang mendapat reward. Kita yang jauh dari kehidupan seperti itu, borok-borok mau mepet ke surga ya, ditendang aja ke neraka, betul? Nah, rekan-rekan yang terkasih, kondisi sistem yang saya ceritakan kepada teman-teman, sedikit banyak itu mempengaruhi cara berpikir kita ternyata. Maka tidak heran ada begitu banyak dari antara kita kemudian ketika melihat orang lain mengalami sebuah kondisi
yang tidak baik-baik saja, kita akan berkata, tuh bener kan? Dia tidak taat sama Tuhan, maka dihukum. Tuh bener kan? Dia mendapat celaka. Apa saya bilang? Dia berdosa kepada Tuhan. Pandangan ini sebenarnya juga ada pada di zaman Alkitab, kalau kita perhatikan, ya. Nah, Ayub menderita. Kalau teman-teman baca kitab Ayub, ya, kita akan melihat bahwa penderitaan yang dialami oleh Ayub itu merupakan ujian yang diberikan oleh Tuhan, ya. Karena ada iblis datang kepada Tuhan, serahkan Ayub kepadaku, begitu kan? Padahal Alkitab mencatat Ayub adalah orang yang saleh, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi dia menderita, halo, hidupnya sengsara. Ketika dia di dalam kondisi yang down di bawah, teman-temannya menganggap bahwa Ayub hidup sangat berdosa. Bertobatlah kamu Ayub. Ada penghakiman dari orang lain, teman-temannya. Ya. Yang kedua, orang buta sejak lahir. Ini kisah di Perjanjian Baru. Ya. Ada orang buta sejak lahir begitu. Terus murid-murid Yesus melihat dan kemudian bertanya kepada Yesus, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Padahal kalau teman-teman baca Yohanes 9, Tuhan Yesus berkata, supaya nama Tuhan dimuliakan, maka dia lahir buta. Ya. Ketiga, contoh yang ketiga, Paulus digigit ular. Siapa yang tidak tahu track record seorang rasul bernama Paulus yang dengan kesungguhan hatinya memberitakan Injil bukan hanya di Yerusalem, tapi dia pergi sampai ke Roma, ke daerah-daerah pulau Yunani dan lain sebagainya, Asia Kecil dia datengin untuk memberitakan Injil. Dia karang kapal, dia mengalami kelaparan dan lain sebagainya. Begitu taat hidupnya kepada Tuhan. Tapi dia digigit ular. Ular berbisa lagi kalau teman-teman baca. Nah, orang-orang menganggapnya sebagai seorang pembunuh. Tuh, maka dia digigit ular. Dia pembunuh sih. Ya. Jadi punishment, reward ini merupakan sistem yang juga mempengaruhi cara berpikir kita, teman-teman. Sehingga sangat mudah sekali untuk kita bisa menghakimi sesuatu berdasarkan kacamata kita begitu. Celaka kan dia, apa saya bilang, ya kan? Ya karena dia tidak taat sama Tuhan dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, kalau kita memahami bahwa sistem cara pikir dunia ini kurang tepat untuk dipakai di dalam cara pikir kita sebagai seorang Kristen, maka pertanyaannya, gimana cara kita untuk merespon tentang semua hal yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita tidak salah kaprah dalam mencerna apa yang terjadi. Kita perlu belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop yang telah kita baca tadi, rekan-rekan yang terkasih. Di dalam perikop ini ada dua hal penting, sebuah peristiwa tentang kematian yang sangat mengerikan bagi orang-orang tertentu. Ya, pertama, orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus. Orang-orang Galilea ini sebenarnya sedang memberikan persembahan di bait Allah. Dia sedang menyembelih korban. Terus kemudian Pilatus itu menyuruh
tentaranya untuk membunuh orang-orang ini sehingga darah, maaf ya, ini terlalu mengerikan memang ceritanya. Darah dari orang-orang yang memberikan persembahan ini ikut keciprat di dalam mezbah persembahan itu. Ya. Ini yang terjadi begitu. Dan uniknya kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, orang-orang yang melihat peristiwa itu mereka berkata demikian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ngeri loh ini. Mereka tidak membicarakan tentang Pilatus itu jahat banget ya, atau kasihan ya mereka, tidak. Tetapi mereka justru ingin mengungkapkan dosa mereka lebih besar. Mereka lebih berdosa, lebih tidak layak, maka pantas mereka mendapatkan hukuman seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah peristiwa 18 orang yang mati ditimpa menara di kolam Siloam. Ya. Ayat yang keempat dikatakan, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tuhan Yesus tahu bahwa ini peristiwa yang berbeda, ya. Dua peristiwa yang berbeda. Kalau peristiwa yang pertama itu pembunuhan yang dilakukan oleh Pilatus. Kalau peristiwa yang kedua ini adalah peristiwa mereka mengalami kecelakaan tertimpa menara. Betul? Dua peristiwa yang berbeda. Tetapi pandangan umum yang terjadi pada waktu itu, mereka memiliki cara pandang yang sama. Bahwa orang-orang ini mempunyai penafsiran yang sama terhadap peristiwa itu, yaitu bahwa orang-orang itu mati karena dosa mereka. Ya. Kematian yang mengerikan itu terjadi karena mereka orang yang sangat berdosa. Dan aku nih yang masih hidup, dosaku enggak seberat itu. Begitu loh. Itu yang mau diungkapkan sebenarnya. Ya. Aku enggak separah mereka lah, begitu loh. Aku masih oke lah. Tetapi di dalam dua hal ini, peristiwa ini, Tuhan Yesus memberikan jawaban yang sama. Tidak, kataku kepadamu. Di ayat yang ketiga dan di ayat yang kelima pun Tuhan Yesus mengatakan, tidak, kataku kepadamu. Nah, dengan kata lain sesungguhnya apa yang disangkakan oleh orang-orang atau pemahaman pada waktu itu sesungguhnya adalah ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan, kematian yang sangat mengenaskan dan tidak wajar, itu tidak berarti bahwa mereka memiliki dosa yang lebih besar daripada dosa Bapak Ibu dan saya di tempat ini. Kekristenan mengajarkan kita pun tidak lebih baik dari mereka. Betul? Kita pun tidak lebih baik dari mereka. Memang ada orang-orang yang mengalami kematian yang mengerikan sebagai hukuman Allah atas dosa-dosanya. Seperti Isabel, kan itu perempuan luar biasa banget. Tuhan hukum dia dengan begitu rupa, ya kan? Yudas Iskariot, ya, dia gantung diri. Terus nabi yang diterkam singa dan lain sebagainya. Ada peristiwa yang lain lagi begitu. Ini ada beberapa contoh aja, ya. Tetapi juga ada banyak orang yang mengalami bencana atau kematian yang mengerikan bukan sebagai hukuman Allah atas dosa-dosa mereka. Seperti tadi Ayub.
seorang yang saleh, tetapi hidup menderita. Betul? Anak-anaknya semuanya mati, kekayaannya semuanya hancur, bahkan istrinya meninggalkan dia, begitu. Ya, Raja Yosia, seorang raja yang takut akan Tuhan, tetapi di ending dari hidupnya juga mengenaskan. Ya, Elisa, dia adalah murid Elia, yang dia bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati juga, tetapi ending hidupnya juga Tuhan berikan dengan sesuatu yang mengenaskan. Banyak para rasul juga mengalami hal yang demikian, begitu Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat orang-orang yang kita lihat saleh, Tuhan berikan penyakit-penyakit kanker dan lain sebagainya, itu menyiksa hidup mereka sedemikian rupa Bapak Ibu. Ya, ini terjadi begitu. Maka tidak seharusnya kita melontarkan sebuah pemahaman atau respon-respon yang tidak tepat untuk memberikan penghakiman kepada kondisi-kondisi seperti ini. Apa yang perlu kita lakukan? Ya, nah, Kitab Suci mengajar bahwa Tuhan itu mempunyai waktu yang berbeda dalam menghukum orang yang berbeda. Ya, ada hukuman-hukuman yang memang diberikan oleh Tuhan, tetapi setiap orang juga berbeda hukumannya, begitu. Misal dalam Kejadian 19, Sodom dan Gomora itu adalah kota yang sangat menjijikkan sekali di hadapan Tuhan, dihancurkan seketika. Tetapi dalam Kejadian 15 itu enggak beda jauh. Dikatakan bahwa untuk orang Amori dan Kanaan, ia menunggu 400 tahun. Bahkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kitab Yunus, kisah tentang Yunus yang pergi ke mana? Niniwe. Kita nggak bisa salahkan Yunus kenapa dia nggak mau pergi ke Niniwe. Kalau Bapak Ibu tahu orang-orang Niniwe itu keji sekali. Jadi orang-orang Israel yang ketangkap sama orang-orang Niniwe itu mereka dianiaya, bahkan sampai dikulitin loh. Ngeri banget ya. Kejam mereka. Maka kalau saya pun jadi Yunus, mungkin saya akan berpikir nggak mau Tuhan aku datang ke mereka. Kejam banget orang Niniwe. Tetapi Tuhan menyatakan kesempatannya. Tuhan menyatakan anugerahnya kepada mereka. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, tidak, kataku kepadamu, ya, Tuhan Yesus melanjutkan dengan bagian ini, rekan-rekan yang terkasih. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Maksudnya apa? Kita nih orang yang hidup di zaman sekarang, ketika melihat kondisi-kondisi yang terjadi yang kita anggap sebagai hukuman Tuhan, bukan tugas kita untuk memberikan penghakiman atas kondisi itu, tetapi justru itu menjadi momen yang menyadarkan kita untuk kita mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus berkata, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Tuhan Yesus juga berpandangan bahwa bencana, kematian yang mengerikan menimpa orang lain merupakan panggilan untuk bertobat bagi kita yang masih hidup, begitu loh, ya. Maka gunakan setiap kesempatan untuk membelokkan pembicaraan pada pemberitaan Injil. Artinya apa? Kalau ada kondisi-kondisi seperti tadi, sebagai pengikut Kristus, tugas kita adalah dua hal. Satu, kita merefleksikan, mengintrospeksi diri kita, kemudian untuk mengalami pertobatan kembali di dalam Tuhan. Yang kedua, tugas kita adalah memberitakan Injil.
kesempatan untuk kita memberitakan Injil. Di sana ada kondisi yang mengerikan loh, orang-orang yang mabuk-mabukan itu. Tuhan binasakan dengan cara yang demikian, gitu-gitu kan. Bukan tugas kita kemudian untuk berkata, ya wajar itu orang-orang berdosa, biar Tuhan binasakan mereka. Tidak. Tapi justru momen ini menjadi kesempatan untuk kita menceritakan Injil kepada orang-orang yang bercerita kepada kita. Kita butuh Injil untuk memulihkan kehidupan kita. Atau misalnya lagi, kalau seseorang menceritakan kesukaran-kesukaran kepada kita, ya siapa sih orang di dunia ini yang tidak punya kesukaran hidup atau masalah hidup, kan tidak ada begitu ya. Jangan sekedar kita menghibur. Ya saya tahu itu berat untuk kamu, begitu kan. Gak apa-apa, kamu pasti bisa melewatinya. Aku pun juga sama, punya pergumulan yang sama, jadi sesi curhat kan akhirnya begitu. Tetapi jangan sekedar menghiburnya, tetapi sekaligus arahkan pembicaraan itu kepada Injil. Ya, Yesus yang telah datang ke dunia untuk menyatakan dirinya menjadi jalan keselamatan kepada setiap kita manusia berdosa. Sehingga orang itu bisa datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kata bertobat itu di ayat yang ketiga dan ayat yang kelima disajikan dengan model yang berbeda. Ya. Di ayat yang ketiga itu menggunakan present imperatif yang menunjukkan sebuah perintah yang harus ditaati terus-menerus. Artinya pertobatan itu harus dilakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita, setiap saat, setiap waktu, ya. Sedangkan di ayat yang kelima itu aorist imperatif, artinya satu kali saja untuk selama-lamanya. Dan ini sebuah pertobatan karena mengenal Tuhan Yesus. Begitu. Nah, rekan-rekan yang terkasih, maka dari itu untuk menekankan tentang pertobatan, Tuhan Yesus selalu menyambung kata-katanya dengan memberikan suatu perumpamaan. Perumpamaan tentang apa? Pohon ara yang tidak berbuah. Ini sangat klop sekali. Dan itu kesempatan yang luar biasa kalau kita membaca Lukas ini, kita digiring kepada sesuatu yang klimaks begitu. Ya, dari kondisi kita menghakimi orang lain karena dosa mereka, sementara kita pun orang berdosa begitu, kita digiring kepada klimaks dari sebuah pertobatan, yaitu menghasilkan buah pertobatan. Ya, di dalam cerita ini ada seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Sudah 3 tahun tidak ada buahnya, dicari buahnya tidak ada. Kalau begitu kan harus ditebang, betul? Tetapi sang pemilik pohon itu berkata, izinkan 1 tahun lagi. Artinya apa? Masih ada kesempatan 1 tahun lagi diberikan. Ya, 1 tahun lagi kesempatan itu diberikan. Kalau tidak ada buahnya lagi, maka akan ditebang. Kalau kita introspeksi diri kita, termasuk saya ya, dalam perjalanan panggilan kita begitu, kita selalu berpikir bahwa kita ini sudah mendapatkan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus secara gratis kepada kita, bukan karena reward and punishment, ya. Karena kita baik maka kita mendapatkan reward, tidak. Justru kekristenan mengajarkan karena kita tidak baik-baik saja, maka Allah menyatakan anugerahnya dan memberikan keselamatan kepada kita manusia berdosa begitu loh. Nah, kalau itu pun sudah kita sadari tetapi tidak ada buah yang kita hasilkan, maka kita bisa pahami ya betapa marahnya Allah mungkin kepada kita begitu.
Kesempatan kita mungkin berbeda. Ada yang sudah melewati kesempatan 3 tahun dan masuk ke kesempatan yang hanya 1 tahun. Atau kita berada di kesempatan yang baru 3 tahun. Oh, nanti masih ada kesempatan lagi kok, gitu. Apapun itu, yang pasti kesempatan yang diberikan kepada kita itu akan diberikan. Dan itu sifatnya tidak selama-lamanya, Bapak Ibu. Itu sifatnya terbatas, ya. Nah, maka tujuan penekanan utama dari perumpamaan ini adalah kalau saudara dan saya diberi kesempatan untuk bertobat, jangan sia-siakan kesempatan itu dengan mengeraskan hati kita. Ya. Jangan. Tetapi sebaliknya, cepatlah bertobat sekarang. Kalau tidak, hukuman pasti akan menimpa kehidupan kita. Bapak Ibu, Allah itu sangat sabar. Ya. Tetapi kesabarannya tidak berlangsung selama-lamanya. Saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan sebuah cerita. Ada seorang pemuda, mungkin ini sudah pernah saya ceritakan atau belum. Usia 28 tahun. Dia didiagnosa mengalami penyakit kanker akut stadium akhir dan usianya tinggal beberapa minggu saja. Nah, singkat cerita, seorang pendeta berkunjung ke tempat dia berbaring di rumah sakit. Dia menangis, "Muse, saya mau sembuh, Muse. Tolong doakan saya, Muse. Kalau saya sembuh, saya janji, Muse, saya akan terlibat pelayanan di gereja." Tahu nggak, Muse itu dari datang ke rumah sakit itu dan masuk ke kamar rumah sakit itu, dia membawa bunga mawar, tetapi bunga mawarnya layu. Dia bawa itu di tangannya. Sang pemuda itu memohon kepada musenya untuk didoakan. Musenya mendoakan, didoakan oleh musenya. Tetapi pemuda itu bertanya-tanya, kenapa Musa membawa mawar itu? Tapi dia nggak berani ngomong. Tidak berani bertanya. Sampai akhirnya musenya selesai dan mau pulang. Ketika mendekati pintu, sang pemuda yang kena kanker itu memberanikan diri untuk bertanya, "Muse, ya ada apa?" Jawab sang Muse. "Dari tadi saya itu berpikir mau bertanya kepada Muse. Kenapa Muse membawa setangkai bunga mawar yang layu itu di tangan Muse?" Terus kemudian sang Muse menjelaskan kepada pemuda ini, "Ketika kamu berusia remaja, Muse dan Semu bergumul membutuhkan orang. Siapa yang bisa Tuhan pakai untuk menjadi pengurus dan ketua remaja? Muse dan Semu berdoa kepada Tuhan, dan nama yang terbesit di dalam pikiran Muse dan Semu yaitu namamu. Waktu itu Muse dan Semu memanggil kamu dan berbicara kepada kamu, meminta kamu untuk bersedia menjadi pengurus remaja. Tetapi hari itu pun kamu menolak. Beberapa tahun kemudian kamu bertumbuh menjadi seorang pemuda yang kuliah. Waktu itu pun kami sedang membutuhkan siapa yang pantas menjadi ketua pemuda atau pengurus pemuda di gereja kita. Muse dan Semu berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Siapa yang pantas? Terbesit di pikiran Muse dan Semu adalah nama kamu. Muse dan Semu kemudian memanggil kamu, menawarkan pelayanan ini kepada kamu, dan kamu pun juga menolaknya. Muse dan Semu sedih sekali dengan kondisi ini. Sekarang
bunga mawar itu sudah menjadi layu, kata musenya. Bukan hanya tidak berbuah, tetapi sudah menjadi layu. Sudah tidak bisa lagi dipakai. Sang pemuda itu menangis dengan sedihnya. Karena kesempatan itu sudah lewat. Rekan-rekan, Yesus itu pemberi kesempatan kepada kita. Ya. Ada begitu banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Kalau kita menyadari bahwa kesempatan itu waktunya sangat terbatas. Tidak semua kita diberikan umur panjang. Bahkan ada anak-anak yang seusia remaja, seusia pemuda, sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Tetapi terkadang seringkali kita mengabaikan kesempatan-kesempatan itu. Dan kita lebih mencari kesenangan diri kita sendiri. Gereja kita merupakan sarana yang tepat untuk kita terlibat di dalam pelayanan. Dan kesempatan itu terbuka sangat lebar untuk dirimu dan diriku. Jangan sampai kita membuang waktu kita dengan sia-sia. Kalau Yesus masih memberi kesempatan kepada kita, mari bergiatlah, seriuslah memakai waktu kita, waktu yang masih diberikan untuk kita mengerjakan bagian kita dengan sekuat tenaga kita, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan untuk menghakimi kondisi mereka yang menyedihkan itu. Kalau kita melakukan ini dan berkomitmen di dalam hati, Musa, saya mau berkomitmen untuk memakai waktu dan kesempatan saya dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Maka yakinlah bahwa Tuhan akan memberkati dan memimpin kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan memakai mulut kita, hidup kita untuk menghakimi orang-orang yang sebenarnya kita pun gak jauh lebih baik dari mereka. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, bukankah Kristus sudah menyatakan anugerahnya mati di atas kayu salib untuk kita semua? Dan anugerah itulah yang seharusnya menjadi titik berpijak kita, untuk kita mengalami pertobatan dan kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Memakai hidup kita bukan lagi untuk mencari kesenangan diri kita, tetapi benar-benar kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita, mari kita berdoa.